Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang formulasi dan karakterisasi tablet daukilat promethazine yang larut cepat. Promethazine adalah obat yang tergolong dalam kelas phenothiazines untuk meredakan gejala mual dan muntah karena kondisi tertentu seperti mabuk, perjalanan, serta mengatasi efek sebelum atau sesudah operasi. Obat ini juga menangani beberapa kondisi seperti mengatasi gangguan tidur atau insomnia, menangani reaksi alergi yang timbul akibat pajanan debu, gigitan serangga, serbuk sari, dan bulu binatang. Obat ini bekerja dengan cara menghambat histamin untuk meredakan reaksi alergi serta mempengaruhi asetilkolin dan bagian tertentu pada otak untuk meredakan mual, nyeri, dan memberi efek penenang. Dosis obat promethazine tergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, jenis penyakit, tingkat keparahan penyakit, obat lain yang sedang Anda minum, reaksi Anda dengan dosis pertama setelah minum obat. Fast Disintegrating Tablet atau biasa disingkat dengan FDT. FDT merupakan tablet yang cepat hancur di rongga mulut sehingga residunya yang terdispersikan dalam air liur mudah ditelan. FDT hancur dalam rongga mulut dalam waktu 1 menit. Penggunaan FDT ini diberikan tanpa menggunakan air. Walaupun penggunaan tablet dengan air akan memudahkan pemberian secara oral. Kriteria obat yang dapat dibuat FDT yaitu: yang pertama, mampu menembus mukosa mulut; kedua, bentuk obat tak terionkan; ketiga, mampu berpartisi ke dalam epitel gastrointestinal atas; keempat, mempunyai berat molekul yang kecil; kelima, mempunyai dosis kecil yaitu kurang dari 50 mg. Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan bahan yang berupa super disintegrans. Pertama, bahan yang digunakan adalah acetidisol. Acetidisol dipilih sebagai bahan penghancur, memiliki afinitas yang besar pada air, dan dapat mengembangkan tablet dengan baik. Sebaliknya, jika digunakan dalam jumlah kecil, tablet akan sulit hancur atau waktu hancurnya lama dan akan mempengaruhi disolusi tablet. Yang kedua, crospovidone. Crospovidone mempunyai kompresibilitas dan sifat alir yang baik sehingga dapat dicetak menggunakan metode gempa langsung. Crospovidone merupakan super disintegrant tablet yang tidak larut air dan sebagai agen pendisolusi yang biasa digunakan pada konsentrasi 10% pada tablet yang digunakan dengan metode gempa langsung, granulasi kering, dan granulasi basah. Crospovidone diketahui secara cepat mengalami aksi kapilaritas dan mempengaruhi daya serap airnya tanpa membentuk gel. Crospovidone memiliki sifat hidrofilik, memiliki banyak pori, permukaan luas, cepat menyerap air, dapat mengembang dengan baik, dan memiliki kompresibilitas yang baik. Keuntungan penggunaan crospovidone sendiri adalah diantaranya crospovidone bekerja sebagai super disintegrant dengan mekanisme water wicking dan sedikit swelling tanpa membentuk gel. Partikel crospovidone mempunyai bentuk partikel berpori yang mudah menyerap air melalui aksi kapiler. Selain itu, proses kompresi menyebabkan partikel crospovidone mengalami deformasi, tetapi ketika bersinggungan dengan air, dengan cepat partikel crospovidone kembali ke bentuk normal dan menyerap air sehingga dapat mempercepat waktu hancur dan disolusi tablet, serta mempunyai daya kompresibilitas yang tinggi dengan tingkat kerapuan yang rendah. Bahan selanjutnya yaitu sodium starch glycolate. Sodium starch glycolate atau SSG merupakan suatu super disintegrant yang memiliki peran penting dalam peningkatan disolusi. SSG bersifat swelling dalam medium
disolusi sehingga dapat meningkatkan porositas dan wettability dari obat. Cara kerja yang dilakukan dalam penelitian kali ini, yang pertama, semua bahan yaitu super disintegran atau yang digunakan acetylsol, crosspovidin, sodium stearate glycolate dalam berbagai konsentrasi digunakan untuk mengembangkan tablet. Semua bahan yang digunakan dilewatkan melalui mesh nomor 60. Semua bahan digiling bersama dengan motor halus selama 5 menit. Kemudian campuran-campuran ekspien dikompresi menggunakan mesin single punch untuk menghasilkan tablet bermuka jambung dengan berat masing-masing 100 mg dengan ketebalan 2,85 mm dan diameter 9 mm. Minimal 50 tablet disiapkan untuk setiap batch. Cara kerjanya, digunakan mesin single punch untuk menghasilkan tablet bermuka jambung dengan berat masing-masing 100 mg. Minimal 50 tablet disiapkan untuk setiap batch. Tablet yang telah disiapkan dievaluasi kekerasannya. Uji kekuatan menghancurkan tablet itu diukur menggunakan penguji kekerasan Monsanto, sedangkan kerapuhan tablet dinilai dengan Fehler-Roach. Uji kerapuhan menggunakan alat variability tester dengan rotasi RPM 25 rpm selama 4 menit. Uji lainnya yang dilakukan adalah uji disolusi, yaitu uji pelarutan in vitro, uji alir dengan sudut istirahat, dan data korelasi kompresibilitas aliran. Penguji kekerasan Monsanto. Penguji Monsanto dikembangkan 50 tahun lalu. Desainnya terdiri dari tong berisi pegas yang dapat dikompres yang ditahan di antara dua pendorong. Tablet diletakkan di pelungur bawah dan pelungur atas diturunkan ke atasnya. Parameter kekerasan tablet perlu diketahui untuk menjamin kualitas dan stabilitas sediaan tablet. Tablet harus cukup keras untuk mampu menahan gangguan mekanisme selama produksi, pengemasan, maupun distribusi agar kualitas tablet tetap terjaga. Uji kekerasan dilakukan dengan mengambil 6 tablet dari masing-masing formula. Kemudian diuji kekerasan dengan alat uji kekerasan. Kekerasan tablet FDT yang baik adalah yang berada pada rentang 3 kg per cm. Variability tester atau uji kerapuhan. Kerapuhan menggambarkan ketahanan tablet melawan tekanan mekanik, terutama guncangan dan pengikisan. Ketahanan pada kehilangan berat menunjukkan tablet tersebut bertahan terhadap goresan ringan atau kerusakan dalam pengemasan transportasi. Uji kerapuhan menggunakan alat variability tester dengan rotasi 25 rpm selama 4 menit. Tablet kemudian dibebas debukan dan ditimbang kembali sebagai bobot akhir. Uji kerapuhan dinyatakan dalam persen massa yang hilang mengacu pada massa tablet awal sebelum pengujian. WSB 2007 mempersyaratkan bahwa kerapuhan tablet yang dapat diterima adalah apabila kerapuhan kurang dari 1%. Dalam penelitian kali ini dihasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, super disintegran atau bahan yang digunakan kali ini berupa acetylsol, crosspovidin, sodium stearate glycolate. Ini ternyata mempercepat disintegrasi pada tablet berdasarkan kemampuannya untuk menyerap sejumlah besar air saat terkena lingkungan berair. Penyerapan air menyebabkan tablet pecah dan karenanya ada lebih cepat hancur. Disintegrasi ini menunjukkan juga berpengaruh pada karakteristik disolusi juga. Pada uji alir dengan sudut istirahat dan data korelasi kompresibilitas,
aliran menunjukkan adanya kemampuan mengalir yang sangat baik, namun tablet yang mengandung asedisol menunjukkan yang tercepat. Tablet yang mengandung asedisol menunjukkan disintegrasi yang tercepat. Laju disolusi dari promethazine tiokolat dapat ditingkatkan sebagian besar dengan kompresi langsung. Kesimpulannya bisa didapatkan superdesintegran yang digunakan kali ini yaitu berupa asedisol, caspofedan, sodium glycolate. Ini mempercepat disintegrasi pada tablet. Tablet yang mengandung asedisol menunjukkan adanya kemampuan mengalir yang sangat baik dan yang tercepat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, asedisol dipilih sebagai bahan penghancur, memiliki afinitas yang besar pada air dan dapat mengembangkan tablet dengan baik. Sebaliknya, jika digunakan dalam jumlah kecil, tablet akan sulit hancur atau waktu hancurnya lama dan akan mempengaruhi disolusi tablet. Superdesintegran ini mempercepat disintegrasi pada tablet. Mungkin saja dikarenakan bahan-bahan yang digunakan mempunyai kompresibilitas dan sifat alir yang baik, sehingga dapat dicetak atau dapat diproses dengan mudah dalam tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.